Ya, halo selamat malam saudara. Senang sekali kami menjumpai Anda dalam dialog. Dan tentunya pada hari ini, yaitu tanggal 20 Mei, merupakan hari kebangkitan nasional yang diperingati di seluruh Nusantara. Dan kita harapkan bahwa momentum ini juga memberikan arti yang sangat luas bagi masyarakat di Indonesia, bahkan juga di Kalimantan Tengah. Dan topik kita malam ini tentang tolak gerakan anti Pancasila dan intoleran. Dan tiga orang narasumber pada malam hari ini juga telah hadir dan sengaja kami undang untuk Anda di rumah untuk dapat bergabung, memberikan masukan dan saran. Yang pertama langsung saya kenalkan kepada Anda yang ada di rumah, yaitu Bapak Habib Said Fauji, Ketua VWNU Kalimantan Tengah. Dan di samping Pak Habib ada Pak Sabian Usman, akademisi. Dan juga ada Bapak Demut Anggen, Wakil Kepala Batamat Palangkaraya. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, ini menarik sekali. Saya juga pernah membaca ataupun juga melihat di internet juga ada penyebaran gerakan anti Pancasila dan intolerannya. Ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat melemahkan jiwa nasionalisme kita, baik itu di kalangan anak-anak muda bahkan juga masyarakat luas. Dan salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan menumbuhkan sikap. Sikap yang seperti apa mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Pak Habib Said Fauji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan bagi pemirsa semua. Kebangkitan nasional ya, di kalangan Nahdlatul Ulama. Ya. Nahdlatul Ulama itu aja, Nahdlah itu artinya kebangkitan sebenarnya. Jadi kebangkitannya para ulama. Jadi kenapa para ulama ini bangkit? Karena di mana VBNU ini dilahirkan pada tahun 1926 itu kan masih di dalam situasi penjajahan kolonial ya. Nah, disitulah peran para ulama ini bangkit untuk memotivasi warganya, warga NU dan umat Islam untuk meningkatkan nasionalismenya, mengusir para penjajah itu dari bumi Indonesia ini, bumi Nusantara. Nah, tetapi tidak langsung angkat senjata, ya, tapi dengan cara para ulama itu, yaitu memberikan dakwah, memberikan pendidikan untuk supaya bahwa warga bangsa ini, umat ini sadar mereka itu sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu para ulama sudah mengatakan bahwa cinta kepada tanah air, hubbul watan itu minal iman. Artinya mencintai tanah air itu sebagian daripada iman, bagian daripada iman. Nah, berarti kalau orang itu tidak mencintai tanah airnya, berarti imannya itu kurang. Nah, inilah yang ditanamkan oleh para ulama waktu itu, sehingga kalau kita melihat sejarah ya, bagaimana kebangkitan para ulama di dalam mengusir penjajah pada saat 10 November di Surabaya. Itu kan area Surabaya yang muncul itu kan karena fatwanya para ulama bahwa membela tanah air itu hukumnya wajib. Nah, sehingga tergeraklah seluruh masyarakat waktu itu untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Oke, Pak Habib, menumbuhkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara ini tidak mudah sekali ya Pak ya. Betul. Apalagi beberapa puluh tahun lalu pada masa penjajah ini luar biasa sekali untuk membangkitkan, menggerakkan massa supaya kita sama-sama untuk bersatu untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Seperti ini Pak ya. Ada juga dikatakan itu pendidikan. Nah, terkait pendidikan ini Pak Sabian Usman, ini seperti apa sih dari teman-teman akademisi sendiri melihat hal ini seperti apa dan apa yang dilakukan untuk mencegah hal-hal itu bisa terjadi dan dapat merusak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Kaitan dengan kebangkitan nasional ini, saya coba mengkorelasikan dengan kenapa harus menyoal Pancasila. Jadi topiknya itu kan kita harus membentengi Pancasila. Dan kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di dunia akademisi. Secara historis sebenarnya
Pancasila itu kan tidak perlu dipersoalkan lagi. Jadi bukan hanya simbol, ada burung Garuda, kemudian ada 5 sila. Sesungguhnya suatu keniscayaan secara historis jauh sebelum kemerdekaan itu Pancasila itu sudah ada. Betul. Ya. Lalu kemudian keputusan politik kita, Pancasila itu sebagai ideologi negara. Nah, lalu kemudian sekarang fenomena kajian-kajian secara akademisi juga mengapa kelompok satu mengusir kelompok yang lain, kelompok yang lain mengusir kelompok yang lain lagi. Ini kan semacam ada disintegrasi bangsa gitu kan. Kemana Pancasila? Kemana negara? Apa sudah hadir apa belum begitu? Yang pertama, kalau saya dari sudut akademisi, Pancasila itu sudah bukan hanya sekedar slogan harga mati begitu. Karena Pancasila itu pilihannya adalah penduduk Indonesia ini ada pluralisme. Nah, Pancasila itu sangat tepat sekali. Berbagai macam kepentingan, kelompok, agama, suku, budaya, dan lain-lainnya. Karena apa? Pertama, kehadiran Indonesia ini kan bukan hanya untuk satu golongan. Bukan hanya untuk satu pemeluk agama. Bukan hanya satu untuk budaya tertentu, suku tertentu. Ini semuanya ada di Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia berideologi Pancasila. Secara akademisi juga saya antitesis dengan pendapatnya Henk Kelsen bahwa ground itu fiktif dan hipotesis. Di Indonesia sudah tidak sebenarnya. Ada Pancasila gitu. Tidak fiktif, tidak hipotesis lagi. Pancasila itu sudah nyata sekali. Dan coba kita terjun lagi langsung ke Kalimantan Tengah. Uma Betang. Itu sangat klop gitu. Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada nilai Uma Betang. Nah, di samping saya ada petinggi Batamat di sana. Untuk garda mengamankan Uma Betang itu. Jadi saya pikir apanya yang dipersoalkan lagi? Jadi baru-baru ini pertama saya dengar ketika saat itu rame-ramenya kita menyoalkan Gavatar dari Kalimantan Barat menyuruh pulang ke daerahnya. Daerahnya Indonesia juga. Nah, pulang ke mana begitu? Lalu kemudian FPI dilarang ke suatu daerah. Kemudian juga ada Gubernur Kalimantan Barat, Pak Cornelis, diusir dari tanah Rencong, Aceh. Gitu kan. Wah, ini fenomenal sekali ini. Jadi saya sangat prihatin sebenarnya. Pak Sabian Husan, kalau Bapak lihat sendiri, dalam hal ini sendiri, letak kesalahannya sendiri apakah kurang pemahaman dari masyarakat atau mungkin ada ditunggangi oleh elit politik sendiri seperti itu? Kalau menurut Anda sendiri seperti apa? Oh iya, saya tetap terhadap institusi, saya sebut hukum Pancasila ya, tegas saja. Hukum Pancasila ini sudah sangat ideal sekali. Tapi saya akan menganalisis bahwa orangnya. Orangnya? Iya, orangnya. Hukum sudah ideal banget, sudah bagus sekali. Ya, berketuhanan, berkemanusiaan. Ada 5 sila di situ, sudah lengkap semua. Dan seterusnya, lengkap sekali. Jadi orangnya. Jadi saya berkali-kali di berbagai forum kadang, kenapa tidak seperti dulu lagi gitu. Ada penataran di 4, ya kan, 45 jam, 120 jam. Ya, cobalah kita. Yang dulu itu bukan jelek semua. Kalau ditransform yang baik-baiknya, saya kira. Berarti untuk sekarang itu pemahaman tentang Pancasila dan penerapan P4 itu sangat minim dilakukan. Di samping pemahaman, penjiwaannya. Harusnya itu dilakukan sejak dini atau pada saat usia mahasiswa aja? Saya kira pranikah sudah perlu dilakukan. Coba dibikin pola baru, orang yang mau menikah itu kita kumpulkan, diberi walimah dan seterusnya, bahwa hidup di Indonesia ini adalah di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Di Indonesia hukumnya sendiri, yaitu Pancasila yang paling di atas begitu kan. Kenapa kita tidak beri pemahaman kepada mereka-mereka yang mau berkeluarga itu, sehingga dari keluarga terkecil sampai yang
sampai seluruh Indonesia. Kalau aman yang kecil juga aman seluruh Indonesia. Berarti boleh dikatakan kurangnya pemahaman. Ya, Kurangnya pemahaman ini yang perlu dilakukan oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah. Namun juga melibatkan masyarakat, dan itu juga tolak ukurnya juga dari sejak dini, dari pendidikan dasar mungkin juga harus sudah diterapkan, dilakukan, diajarkan, disesuaikan dengan sekarang. Di samping pemahaman juga keteladanan. Keteladanan. Jadi perlu juga kita orang-orang tua ini kan, kalau salah langkah dan lain-lain koreksilah gitu kan. Jangan sampai penerus generasi kita ini meniru yang salah. Ya kan, ada apa dengan Indonesia ini? Nah, kalau menurut Pak Sabian Usman sendiri, di kalangan akademisi sendiri itu, upaya yang dilakukan oleh teman-teman para dosen di sana kepada para mahasiswa itu seperti apa yang dilakukan? Oh, itu alternatif, beberapa alternatif dilakukan. Yang pertama, ketika dia mengenal kampus itu sudah ada proses entry ke sana, masuknya pemahaman yang moderat, gitu kan, yang moderat. Tetapi perlu diketahui bahwa di kampus ini kan membentuk manusia-manusia yang pintar. Kalau orang pintar ini melakukan sesuatu yang salah, itu fatal juga, ketimbang orang yang bodoh melakukan yang salah gitu. Jadi memang luar biasa tanggung jawab kami secara akademisi, karena di kampus ini membentuk orang-orang pintar gitu. Ya, orang-orang pintar itu secara kurikuler, kemudian visi misi, bahwa orang pintar itu yang berperilaku patut dalam hukum, berperilaku patut, dan tujuan hidupnya adalah tujuan yang mulia. Kalau itu tercapai, maka tercapailah tujuan. Oke, pembinaan, pengawasan tetap harus dilakukan. Ya, tetap dilakukan. Meskipun mereka yang duduk di perguruan tinggi. Pak Fauji, ini kalau kita lihat di beberapa tahun lalu, ini tentu luar biasa sekali ya yang sudah dilakukan. Ada perbedaan seperti apa yang signifikan? Dan apa yang harus dilakukan sebenarnya oleh masyarakat kita, terlebih juga di Kalimantan Tengah? Mengenai praktek ya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, di mana kita sudah sepakat, seluruh bangsa Indonesia kan sudah sepakat tadi, Pancasila itu sebagai falsafah hidup bangsa kita, ideologi negara dan sebagainya. Nah, kalau di zaman-zaman dulu, saya masih kecil ya, pernah setelah kemerdekaan itu, dalam rangka memasyarakatkan Pancasila, itu di jalan-jalan ini sepertinya diadakan razia begitu Pak, semacam razia gitu ya. Jadi aparat ya, ya petugas-petugas yang tertentu gitu, ada orang lewat, ya orang-orang tua itu dipanggil, Pak, tahu apa arti Pancasila? Ya namanya masyarakat macam-macam kan. Nah, di mana Pancasila dilahirkan? Tanggal berapa Pancasila? Begitu. Dan ada berapa Pancasila? Itu yang ditanyakan di zaman-zaman dulu. Saya masih anak-anak itu. Saya sering duduk berdiri di samping orang-orang yang ditanya-tanya itu gitu. Nah, setelah Orde Lama tumbang ya, karena terjadi penyelewengan juga terhadap Pancasila dan Undang-Undang 45, muncullah rejim Orde Baru kan, yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara murni dan konsekuen. Muncullah semacam penataran P4 ya, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Itu yang ditatarkan kepada mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Tetapi di dalam perjalanannya ini terjadi distorsi juga, terjadi perubahan juga, bahwa ini seolah-olah suatu doktrin gitu. Lalu dipersonifikasikan kepada seseorang, kepada suatu rejim. Bila melawan rejim ini, melawan orang ini, berarti melawan Pancasila, gitu kan. Nah, itu terlihat juga pada sekarang. Personifikasi kepada perorangan itu muncul. Ini kan kita bisa melihat kemarin itu fenomena Ahok gitu ya. Nah, bila tidak milih Ahok, seolah-olah ini tidak memilih Pancasila, gitu kan. Anti Pancasila, tidak anti intoleransi, begitu. Padahal mengamalkan Pancasila, menjalankan toleransi dan sebagainya itu tidak dipersonifikasikan pada orang gitu, tapi laku dan perilaku dan perbuatan orang itu. Nah, di kalangan warga Nahdliyin ya, Nahdlatul Ulama itu sejak 1984 begitu Pancasila ini masih menjadi di dalam penataran-penataran ya, masih terjadi perdebatan-perdebatan bahwa karena
ada tuduhan, ya misalnya saya ya dari Partai Islam waktu itu, wah ini akan mendirikan negara Islam gitu kan. Nah lalu PBNU di dalam Muktamar tahun 1984 itu sudah menyatakan bahwa kalangan Nahdlatul Ulama itu, kalangan umat Islam ini sudah menerima asas Pancasila itu sebagai satu-satunya asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu anunya. Nah, dan ini sudah memasyarakat betul di kalangan warga Nahdliyin. Oleh karena itu, kalau orang melihat PBNU gitu ya, P-nya itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, itu sudah ada persoalan. Oke, Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Berbeda tetapi tetap satu juga. Betul. Di seluruh Indonesia, bahkan jadi di Kalimantan Tengah 13 kabupaten, 1 kota, dan juga bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Nah, Pak Demut Anggen, kalau Pak Demut Anggen sendiri melihat seperti apa sih yang seharusnya sih dilakukan oleh para generasi muda agar mereka juga punya sikap, agar juga mereka betul-betul memahami arti dari Pancasila itu sendiri, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti apa Pak Demut Anggen? Terima kasih, selamat malam. Jadi saya melihat dari sisi generasi muda ini. Oke, mohon maaf Pak